Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita semua beserta ayah dan bunda, kakak dan adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, ini merupakan pertemuan kedua pembelajaran kita dalam daring atau online dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang di sekolah kemarin pada bab 9. Bagi kalian yang mempunyai buku paketnya atau buku agamanya, silakan kalian buka di halaman 77. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yaitu tentang bagian B, Tadarus Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas tentang apakah tadarus itu, kemudian bagaimana tata cara tadarus yang baik, dan yang ketiga yaitu manfaat tadarus. Baiklah anak-anakku, kalian sudah siap mendengarkan materi? Baiklah, yang pertama akan kita bahas yaitu apakah tadarus itu. Tadarus itu berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari atau memperdalam. Jadi tadarus Al-Quran artinya mempelajari Al-Quran. Tadarus ini boleh dilakukan sendiri atau bersama-sama. Boleh dilakukan di rumah, di musola, ataupun di masjid. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW, tadarus ini dilakukan dengan berbagai cara loh. Ada yang membaca hingga hatam, ada yang hanya menghafalnya saja, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Nah, yang lebih istimewanya lagi, setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak dan memperbaiki tadarusnya Nabi Muhammad SAW. Wah, senangnya ya Nabi Muhammad pada waktu itu. Yang kedua yaitu bagaimana tata cara tadarus yang baik. Nah, harus diperhatikan ya anak-anak bahwa membaca Al-Quran itu tidak sama dengan membaca kitab-kitab atau buku-buku biasa. Karena membaca Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya yang pertama, hendaklah kita itu dalam keadaan suci. Dalam hal ini kita harus terlebih dahulu berwudu. Kemudian yang kedua, awali dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ketiga, tempat itu harus bersih dan pakaian juga harus menutup aurat. Nah, kalian sudah tahu kan batas-batasan aurat laki-laki dan perempuan? Ya, bagus. Kemudian yang keempat, haruslah dengan suara yang sedang, tidak tergesa-gesa, artinya kita tidak sambil menjerit-jerit ya. Kemudian yang kelima, tidak berbicara atau ngobrol dan tidak sambil bercanda. Nah, itu adalah tata cara tadarus yang baik. Yang ketiga yaitu apa manfaat dari tadarus. Secara garis besar, manfaat tadarus adalah untuk menambah pengetahuan. Kenapa dikatakan menambah pengetahuan? Karena dengan selalu kita membaca Al-Quran dan memperdalami arti, kita akan mengetahui isi kandungan daripada Al-Quran tersebut. Yang kedua, sudah pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apabila tadarus dilakukan secara bersama-sama, maka akan dapat mempererat tali silaturahmi. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Apakah bisa dipahami? Baiklah, selanjutnya Ibu harapkan dengan kita belajar tentang tadarus ini, kita akan sama-sama semakin cinta dengan Al-Quran dan semakin ingin membacanya setiap hari. Oke, selanjutnya tugas kalian. Kalian silakan simak baik-baik. Yang pertama, untuk hari ini lakukanlah sholat duha minimal 2 rakaat. Yang kedua, tugas kalian lakukanlah tata cara tadarus yang baik. Nah, caranya kirimkan foto kalian yang sedang sholat duha dan yang sedang membaca Al-Quran. Dan dari 2 foto ini kalian buat kolase menjadi 1 foto. Bisa dipahami? Baik. Nah,
Anak-anakku semuanya, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Tetap stay at home, cuci tangan, gunakan masker apabila keluar rumah, dan tetap menjaga kesehatan. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.